Shalom, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Sekolah Sabat. Dan Sabat ini kita sudah masuk ke Sabat yang kelima, triwulan yang pertama, tahun 2021. Dan bersama saya pada kali ini adalah EIT Alwin Januling. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Dan Elder Robert, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, dan kami bertiga akan membawakan kepada Anda pembahasan pembelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang kelima. Dan sebelum kita meneruskan, saya terlebih dahulu ingin membacakan ayat hafalan yang terdapat di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita untuk Sabat ini. Terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nonton yang kami hormati, mari kita sama-sama mulakan pembelajaran ini dengan menjemput Elder Robert untuk memimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih berkat Tuhan yang sudah bersama dengan kami untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat menyampai dengan baik. Biarlah Roh Al-Kudus Tuhan terus menyertai kami agar perbincangan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita telah membacakan ayat hafalannya sebentar tadi, dan untuk pembelajaran kali ini kita berfokuskan kepada sebuah tajuk yang diberikan tajuk sebagai Putra Damai yang Agung. Ya. Elder Robert dan Elder in Training, Alwin. Pelajaran Sekolah Sabat kita sebagai mukadimahnya memperkenalkan seorang yang bernama Dr. Robert Oppenheimer. Saya tidak tahu kalau saya menyebut dengan baik, tetapi dia terkenal karena dia adalah orang yang terlibat dalam penciptaan bom atom yang pertama. Yeah. Ingat bom atom ya, yang melanda negara Jepun, Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada waktu dia berada di dalam jawatan kuasa Kongres Amerika, rupa-rupanya mereka di dalam Kongres itu bertanya soalan kepada Dr. Robert. Dan dia katakan, apakah cara untuk mempertahankan diri daripada kesan bom atom ini? Ya. Kemudian Dr. Robert, dia kata ada jawabannya. Tapi kemudian dia berhenti sebentar. Kemudian dia sambung dan menjawab sambil memandang kepada orang yang ada di sana. Dan dengan suara lembut dia katakan, cara untuk menangkis kesan bom atom ini adalah dengan cara berdamai. Berdamai ya. Jadi memang tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada kali ini adalah berkaitan dengan Putra Damai yang Agung. Dan sebagai fakta, kita tahu bahwa dunia yang damai merupakan hasrat yang dicita-citakan oleh seluruh penduduk bumi ini. Nah, sekarang penduduk bumi lebih kurang 7 billion lebih, dan semua inginkan suasana yang damai. Tetapi apa yang menjadikan kita sangat bersedih ialah menurut laporan yang ditulis oleh Politan dalam bukunya, rupanya seluruh manusia dalam planet ini dikatakan hanya 8% saja yang
merasakan adanya damai. Damai. Artinya dunia kita 92%-nya adalah kesusahan, kejahatan, dan segala sesuatu yang tidak membawa damai. Betul. Nah, sahabat-sahabat panel, kemudian timbul lagi seorang yang diberi nama Alfred Nobel. Dia adalah orang yang telah mencetuskan inspirasi untuk memulakan anugerah Nobel kepada orang yang atau individu yang berjasa untuk membawa damai kepada masyarakat sejagat. Dan ada beberapa orang dikatakan telah menerima anugerah Nobel ini. Dan penerima anugerah Nobel yang pertama itu telah menerimanya pada tahun 1901. Agak lama. Tetapi yang malangnya, penerima-penerima Nobel kedamaian ini, keamanan ini, akhirnya dicatat telah juga terlibat dalam konflik keganasan dunia. Pada saat ini, kita berbincang tentang apakah ada seorang yang boleh membawa kedamaian sejagat kepada planet bumi yang tidak damai ini. Jadi, kalau kita kembali kepada ayat Alkitab, kita melihat ya, Alkitab ada menyebutkan rahasia-rahasia tertentu yang ada hubung kait dengan kedamaian atau peace di dalam dunia kita. Langsung di dalam pelajaran ini nama Mesias disebut. Tetapi kita harus mengenal siapa yang disebut Mesias ini dan bagaimana dia bermula. Kalau kita sorot sedikit apa yang telah berlaku kepada bangsa Yahuda yang telah menjadi jajahan oleh Raja Asyur. Alkitab mencatatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2 dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan tiba-tiba menerima terang yang besar. Elder Robert, bagaimana kita melihat intipati pelajaran dari sekolah sahabat kita yang ada menyebut tentang bangsa yang berada dalam keadaan gelap, kemudian menerima terang yang besar ini. Silakan Elder. Iya, terima kasih Elder. Nah, seperti pelajaran kita pada minggu atau sahabat-sahabat yang lalu. Iya. Kita sudah mengetahui bahwa bangsa Yahuda ini adalah suatu bangsa yang begitu keras sekali. Iya. Dan melakukan kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Iya, betul. Mereka tidak mengharapkan bantuan ataupun sumber daripada Tuhan itu sendiri. Malah mereka mengambil kekuatan ataupun meminta bantuan daripada negara-negara sekelilingnya. Dan hari ini kita telah dalam pelajaran kita hari ini, akibat daripada tindak balas daripada Ahaz yang meminta bantuan daripada Raja Asyur. Dan selepas Raja Asyur itu menaluki Yahuda dan beberapa wilayah di daerah ataupun di kawasan Galilea ini seperti Naftali, Zebulon, dan beberapa lagi yang lain telah ditawan pada masa itu. Nah, apabila mereka ini ditawan, mereka berada di dalam keadaan kegelapan. Mereka berada di dalam ketakutan sebab mereka berada di dalam penyembahan yang gaib ataupun mistrik ataupun pagan. Paganisme. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahuda ini berada di dalam kegelapan dan dalam keadaan yang sengsara. Tetapi kalau kita melihat di dalam pelajaran kita hari ini, wilayah yang pertama kali ditakluki
Hmm. oleh Raja Asyur, yaitu Naftali dan Zebulon Zebulon Ya, ini, sebulan. Ya. yaitu berada di wilayah Galilea. Iya. Inilah yang pertama juga mendapat terang, Oh, ya. cahaya, Iya. mendapat terang dan cahaya Mhm. daripada Tuhan. Oke. Kenapa dikatakan seperti di sini? Sebab Yesus Mhm. telah memulai pelayanannya ketika di bumi Iya. di Galilea. Aha. Dan kalau kita lihat juga pelajaran kita hari ini, katakan bahwa pelayanan awal Yesus di wilayah Galilea itu memberitakan pengharapan dan kabar baik. Mhm. Dan disinilah juga pada waktu Yesus melayani itu, dia membuat beberapa mukjizat-mukjizat. Iya. Antaranya ialah menyembuhkan penyakit ataupun menyembuhkan orang yang sakit, Mhm. menyembuhkan orang yang kerasukan. Iya. Dan inilah tempat di mana Yesus mula-mula melayani dan mendapat kabar baik daripada Tuhan. Dan inilah terang Aha. yang pada mulanya mereka dibawa pengaruh pagan Aha. oleh Raja Asyur, tetapi inilah wilayah atau tempat mula-mula diterangi oleh sinar Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang memberitakan kabar baik itu. Ya, artinya Ya, rupanya Yesaya pasal 9 ayat 2 ini adalah suatu ayat yang memberikan iya, indikator bahwa di mana dua teritori iya, kepunyaan Naftali dan juga Zebulun yang paling awal diserang dan ditakluki oleh Asyur, disinilah Tuhan Yesus Bermula. memulakan pelayanan pelayanannya di dunia di mula-mulanya. tahun Masehi, yaitu di Iya, Perjanjian Baru. Hmm. Jadi penduduk di kawasan itu mendapat terang yang besar, iya, ya. Itulah maksudnya kan. Wah, jadi mananya sudah dinabuatkan lebih kurang 300 tahun ya sebelum, hampir 300 iya, tahun sebelum kelahiran Yesus kelahiran itu Yesus. sendiri. Ya. Jadi maksudnya di sini nabuatan itu sudah dimulakan pada ketika itu. Jadi pada waktu bangsa Yahuda dalam kegelapan, mereka sudah mendengar nabuatan penghiburan, Iya, lebih kurang ya. iya, Jadi kesuraman di Galili yang dipenuhi dengan animisme, paganisme iya, ini akan diterangi oleh pelayanan Yesus Yesus. nanti. Oke, terima kasih Elder Robert atas penerangan yang sungguh baik begitu sebentar tadi. Saudara Owen, eh, kita kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat yang kelima seperti yang terdapat dalam ayat hafalan kita ya. Kalau saya membaca ayat ini sebenarnya saya pada permulaannya saya rasa ada sesuatu yang luar biasa kan? Sebab mari kalau kita baca kembali, Mm. kalimatnya adalah seperti berikut. Firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Yahuda. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi perkataan telah, dua kali telah lahir dan telah diberikan. Jadi tajuk pembelajaran kita yang seterusnya ini adalah seorang anak untuk kita. Mengapa Alkitab menggunakan perkataan telah untuk memberikan perkabaran, sedangkan anak pada waktu itu, pada zaman Yesaya sebenarnya sebelum lahir lagi. Saya percaya Owen punya jawaban dan penerangan yang Iya. cukup untuk kita pahami bersama. Silakan Owen. Ya, terima kasih Elda. Ya. Ya, kita coba pahami kenapa dia menggunakan perkataan telah. Kita perlu ingat bahwa Yesaya ketika dia menyampaikan nubuatan ini, dia berada sebelum ataupun di zaman Perjanjian Lama. Ya. Maksudnya dalam Perjanjian Lama, tapi dia telah memberitahukan sesuatu yang ke depan, yang mana nubuatannya berlaku pada Perjanjian Baru. Ya. Tapi dia katakan telah.
Nah, apa yang mungkin boleh saya jelaskan? Kita perlu ingat bahwa sebenarnya anak itu, Tuhan itu sudah ada dan rancangan itu sudah ada. Rancangan untuk Yesus dilahirkan di dunia ini sudah ada. Dan saya pikir sebab itu kenapa Yesaya menyampaikan ini dengan begitu yakin. Sehingga dia menggunakan kata telah. Telah. Seolah-olah sudah berlaku, tapi belum berlaku. Itu satu keyakinan yang sangat yakin. Ya, saya yakin. Dan kalau kita teruskan pembacaan ayat itu, ada sesuatu yang istimewa lagi tentang dalam ayat yang kita boleh peroleh dari ayat ini. Ya. Seorang anak untuk kita. Anak ini telah dinubuatkan untuk kita. Dan ayat ini mengatakan anak ini disebut orang sebagai, ada 4 sebutan yang kita boleh dapat di sana. 1, penasihat ajaib. Kedua, Tuhan yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Siapakah dia ini ya? Anak untuk kita ini. Kalau dalam pelajaran kita ada yang coba mentafsir ataupun merujuk ini kepada Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkia tidak memiliki ciri-ciri begitu ya. Betul. Ciri-ciri itu tidak terlalu berlebihan untuk manusia yang biasa. Terlalu berlebihan. Tidak dapat dipenuhi lah maksudnya kan. Betul. Ya. Okay. Dan jadi hanya seorang yang layak. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Anak ilahi Tuhan dan pencipta yang telah dilahirkan bagi kita demi untuk menyelamatkan kita dan memberikan kedamaian. Saya teruskan. Ya. Dia telah menerima semua kuasa di langit dan di bumi. Dan dia sentiasa beserta kita. Sambil mengekalkan ketuhanannya, dia juga telah menjadi manusia sepanjang waktu. Sentiasa mampu bersimpati dengan kelemahan kita. Nah, jelas di sini. Siapakah anak untuk kita? Yaitu Yesus Kristus. Nah, ada satu petikan dalam buat tulisan Ellen G. White dalam Selected Messages, buku 1 muka surat 406 hingga dan 407. Saya baca petikan ini. Silakan. Saya bacakannya. Ketika Yesus datang ke dunia kita, Satan berada di bumi dan menentang setiap inci kemajuan yang ada pada laluannya. Dari palungan hinggalah ke Kalvari. Satan telah menuduh Tuhan bahwa dia menuntut penyangkalan diri daripada malaikat. Sedangkan dia sendiri tidak tahu maksud semua itu. Malahan, dia sendiri tidak melakukan pengorbanan diri untuk orang lain. Inilah tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Satan terhadap Tuhan di surga. Dan setelah si jahat itu diusir dari surga, dia terus-menerus menuduh bahwa Tuhan menuntut pelayanan yang dia sendiri tidak lakukan. Kristus datang ke dunia untuk membuktikan tuduhan-tuduhan palsu ini dan untuk menyatakan Bapa. Saudara-saudari dan para dalam petikan ini dia sudah menjelaskan bahwa Satan sudah tahu rancangan Tuhan untuk datang ke dunia. Dan ada usaha Satan untuk menghalang itu melalui tuduhan-tuduhannya kepada Tuhan. Tapi dengan kelahiran Tuhan, semua tuduhan Satan itu terbukti salah. Dan ini juga membuktikan bahwa seperti ayat kita tadi, telah Satan sudah tahu, sudah berlaku, Tuhan sudah, rancangan ini sudah berlaku lama. Sudah dirancang awal. Jadi kalau kita boleh katakan mungkin dengan bahasa yang mudah, Yesus sudah ada. Yesus sudah ada. Malah sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Plan keselamatan Allah bersama Yesus sudah ada. Tinggal lagi ia berlaku. Sebab itu dia tidak boleh dianggap sebagai anak seperti manusia yang lahir tapi tidak tahu apa-apa. Dia hanya menukarkan dirinya daripada ilahi kepada manusia biasa menurut
cara manusia kan. Itu sebab dia lahir di palungan. Saudara Ya. Wen baru katakan yang dia lahir di palungan. Iya, Tapi sebenarnya Yesus memang sudah ada. sudah ada. Jadi maksudnya perkataan telah itu jelas kepada kita. Dan yang dimaksudkan di sini yaitu penasihat ajaib, Tuhan perkasa, Bapa yang kekal. Bagaimana boleh jadi Bapa kalau dia tidak ada sebelum itu kan? Iya. Dan Raja Raja Damai itu adalah benar-benar Yesus ya, Owen. Merujuk kepada Yesus. Merujuk kepada Yesus. Terima kasih untuk penjelasan Owen yang cukup luar biasa. Ya, dan dalam pelajaran kita ini saya melihat bahwa ada suatu hal yang agak apa namanya keras juga ya, cara Tuhan untuk mengajar ya. Tapi sebelum barangkali sampai ke situ, kadang-kadang kita sebagai bapak ataupun cikgu di sekolah ada masanya kita terpaksa mendenda pelajar kita kalau Iya. berulang kali kita nasihatkan tetapi mereka tidak menerima didikan itu. Jadi dikatakan dalam tajuk kita yang seterusnya cambuk murka Tuhan. Elder Robert, bagaimana kita menanggapi pelajaran ini yang diberikan tajuk cambuk murka Tuhan kepada bangsa Yahuda di zaman Yesaya? Silakan Elder. Terima kasih, Elder. Biasanya kalau kita mendenda ataupun mengajar anak kita, bukan semestinya kita denda dan biarkan dia begitu saja. Benar. Tetapi ada tujuan sebenarnya. Oke, ya. Pelajaran kita hari ini dikatakan bahwa cabuk murka Tuhan. Cabuk ini adalah sejenis alat yang macam tongkat. Dan di ujungnya itu ada satu tali yang macam meminta. Dan ini selalunya digunakan oleh para gembala ataupun siapa saja untuk menghukum pada masa itu. Nah, di sini pelajaran kita, kalau kita ulang sedikit pelajaran kita yang pertama itu tadi, di mana kekerasan ataupun kedegilan bagi bangsa Yahuda ini masih lagi berterusan. Walaupun Tuhan itu adalah suatu ajaib sekali. Tetapi sebenarnya Tuhan itu memberi denda atau kesukaran atau hukuman kepada orang Yahuda. Sebenarnya untuk mengajar dan mendidik mereka supaya mereka bertobat. Dan sebenarnya kalau Tuhan itu boleh atau memusnahkan, menghukum bangsa Yahuda ini dengan sekali, boleh dia lakukan. Kan? Iya. Tetapi Tuhan itu begitu adil. Dia tidak melakukan perkara itu dengan satu kali saja ataupun memberikan hukuman dengan menghapuskan bangsa Yahuda. Tetapi dia membuat hukuman atau denda itu secara berperingkat-peringkat. Iya. Okay. Dan pelajaran kita hari ini mengatakan ada 4 peringkat. Bagaimana Tuhan mendidik dan mengajar bangsa Yahuda ini supaya nanti kalau mungkin yang peringkat pertama ini mereka sudah akan bertobat. Tapi kita lihat pelajarannya. Yang pertama, yang peringkat pertama berlakunya peperangan di Yahuda. Di mana Tuhan mengizinkan membangkitkan perlawanan ataupun membangkitkan tentara dan panglima daripada Rezin. Ini kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 8 sampai 12. Yang mana mereka datang dan berperang. Berperang di tanah Yehuda. Kemudian orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat juga datang untuk menyerang mereka. Yahuda lagi. Tetapi inilah orang Yahuda, terlambung degil. Masih lagi tidak mau bertobat. Elda, sebelum itu waktu serangan demi serangan mereka terima, bangsa Yahuda terima. Saya ingat pada masa yang sama berulang kali Yesaya mengamarkan memberikan amaran kepada Raja Ahaz seringkali Yesaya memberi amaran. Tetapi mereka tidak mendengar. Jadi peringkat yang pertama peperangan di tanah mereka. Kemudian peringkat yang kedua, di mana Tuhan mengerat kepala dan ekor. Apa maksud ini kepala dan ekor? Kalau kepala maksudnya pemimpin kan? Dari kepala sampai pada ekor. Tuhan telah menjatuhkan para pemimpin
orang-orang Yehuda. Iya. Di mana dikatakan di sini pemimpin-pemimpin ini terdiri daripada orang kenamaan Iya. ataupun penetua-penetua, Hmm. atau juga dikatakan di sini ada orang yang para nabi. Tetapi mereka inilah yang mengejar dan menyesatkan. Iya. Tetapi Tuhan mengizinkan mengerat kepala dan ekor ini di tanah Yehuda. Ah, Tapi masih lagi mereka tidak kembali kepada Tuhan. berterusan. Artinya Berterusan. cambukan kedua Iya. juga belum lagi Belum lagi. membawa apa-apa perubahan. Dan yang ketiga, Elder, Iya. di mana tanah mereka tempat tinggal itu dihancurkan. Mhm. Tuhan mengizinkan lagi kelaparan. Oh iya. Oh iya, saya teringat kan, Iya, Yahuda di bawah Uzia dulu merupakan sebuah negara pertanian yang maju ya, betul. kan? Iya. Masih ingat kan kita? Tanah dan mereka hancur dan Tuhan mengizinkan kelaparan Iya, tidak ada penghasilan. di bangsa mereka. Oke. Tapi Elder, Hmm. peringkat ketiga masih lagi orang Masih Yehuda. lagi degil ya. Degil. Dan Oke. yang peringkat yang keempat, Ya. di mana hakim, yang hakim ini adalah menentukan atau mengadakan pengadilan ke pengadilan. Hmm. Tetapi Tuhan juga menghukum mereka. Mhm. Sebab kalau kita lihat ini, inilah beberapa yang bekerja di dalam Yehuda, dan mereka inilah juga yang menajis atau mengajarkan mereka yang tidak baik. Iya, jadi dalam penjelasan yang lain Iya. juga disebut bahwa apabila dalam sebuah negara, Iya. yang kita sebut sekarang adalah Yahuda, berlaku ketidakadilan dalam hal menimbang tara, Iya. kebajikan, itu yang menyebabkan ramai yang bukan menjadi selesa, tapi diperas oleh para Iya. hakim yang boleh disogok dan yang mementingkan diri sendiri. Jadi hakim itu yang menentukan keadilan sebenarnya, Ya, menegakkan menegakkan keadilan. keadilan. Mereka inilah yang merosakkan. Wen, teruk ini kan. Kalau sistem kehakimannya sudah jadi teruk begitu, kepada Iya. siapa? Rakyat Akan memohon pembelahan kan? Ya, betul. Saya sambung lagi. Iya, silakan. Iya. Jadi sebenarnya dikatakan di sini, ataupun sebelum itu, saya ingin membaca satu petikan daripada Ellen G. White Silakan. yang mengatakan bahwa penghakiman berat yang akan menimpa yang tidak menentu seperti perang, pengasingan, penindasan, kehilangan kekuasaan dan prestige di antara bangsa, semuanya ini datang agar mereka akan mengenali siapa Tuhan itu sebenarnya. Amen. Yang kemudian 10 suku kerajaan utara segera tersebar di antara bangsa-bangsa dan kota-kota mereka dibiarkan sepi. Saya tidak habis itu, Elder. Tetapi maksudnya inilah yang berlaku di tanah Yehuda. Dan ada yang satu kenyataan yang saya sangat saya suka membaca di sini di akhir sekali mengatakan, sekiranya mereka bertobat. Sekiranya, saya ganti itu perkataan mereka. Sekiranya orang Yehuda ini bertobat. Dia kata, kesukaran, penindasan, itu tidak akan berlaku. Dan walaupun Tuhan sebenarnya memberi kebebasan untuk memilih. Sebab ini pelajaran kita, dia kata, mereka akan memilih. Sama ada mereka menurut atau tidak. Tetapi kita ingat bahwa kita pasti bahwa Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik. Dan di dalam kemuliaan, di dalam keagungan Tuhan itu, Dia sebenarnya adalah pengharapan kita yang betul-betul boleh membantu kita. Amin. Jadi jangan bergantung kepada negara musuh, apalagi mengikut sama dengan penyembahan mereka yang bukan menyembah Tuhan ya. Saya sambung sedikit lagi. Silakan. Itu adalah sebabnya pelajaran kita mengatakan di sini sebenarnya
tujuan Tuhan itu bukan menghukum supaya bangsa Yahudi ini lenyap terus, tidak, Musnah. atau musnah. Tetapi tujuan Tuhan itu adalah untuk menyadarkan mereka Ah, supaya mengenali siapa Tuhan mereka dan mereka akan kembali. iya. Terima kasih Elder Robert, satu penjelasan yang begitu jelas sekali tentang maksud dari cambuk Tuhan, ya, cambuk murka Tuhan kepada bangsa Yahuda. Iya. Dan daripada 12 suku bangsa Israel, hanya Yahuda yang bertahan setakat itu pun sudah menjadi minority, Iya, sebab betul. yang lainnya sudah pun mengamalkan gaya hidup seperti orang-orang yang Tidak ada di sekeliling mereka, kan. Oke, Owen. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 ada menyebut tentang tunggul Isai. Tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Apa kisah tunggul Isai ini? Isai ini kan leluhur kepada raja-raja Israel dan juga Yahuda, kan? Bapa kepada Daud. So, apakah hubung kaitnya tunggul Isai dengan anak yang dinubuat. anak yang dinubuatkan, yaitu seorang anak untuk kita di awal yang Saudara Wen telah jelaskan. Silakan Wen. Oke, terima kasih Allah. Nah, untuk memahami Yesaya 11 ayat 1, kita perlu rujuk di Yesaya 10 ayat 33 yang menggambarkan sebuah pokok yang tumbang. Oke. Dan pokok itu, yang tumbang itu, ataupun dalam perkataan Yesaya 11 ayat 1 ini, tunggul Isai, melambangkan pemerintahan Daud yang telah hilang kuasanya. Telah hilang kuasanya. Maka daripada tunggul itu, keluar tunas ataupun cabang. Nah, ini yang kita mau tahu. Siapa itu tunas yang keluar daripada tunggul yang dinyatakan ini? Nah, untuk menjawab ataupun mau tahu siapakah yang tunas itu, saya mau membawa kita membaca satu ayat dalam Wahyu 22 ayat 16. Iya. Saya baca. Silakan. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi sekarang jelas siapa tunas yang dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 1, yaitu Yesus sendiri. Maksudnya, daripada keturunan Daud akan lahir satu anak yang membawa kedamaian kepada dunia. Jadi, salah satu tujuan utama Yesus adalah untuk mengakhiri dosa, kemurtadan, dan pemberontakan, serta mewujudkan kedamaian abadi. Ini dimulakan dengan pelayanannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan penobatan Yesus. Namun, saudara-saudari, ini belum selesai. Kita masih menunggu masa yang seperti dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 6 hingga 8. Nah, ini pun satu ayat yang menarik untuk dibacakan lagi. Iya, benar. Oke. Sebentar, saya buka dalam Yesaya 11 ayat, saya baca daripada ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Ini saatnya yang kita tunggu-tunggu. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangan ke sarang ular beludak. Satu suasana yang tidak ada dalam dunia kita sekarang. Iya. Dan saya pasti
tempat ini, kita mau pergi. Kalau saya boleh menyelit sedikit ya, Iya, Saudara Elda. Owen. Jadi tadi sudah dijelaskan dan Yesus mengakui dalam Wahyu tadi bahwa tunas Isai itu adalah dirinya Iya. sendiri. Tapi ketika dia berbicara eh, itu dia bicarakan kepada Rasul Yohanes, Betul. ya. Mananya itu pasca Yesus naik ke surga semula. Dan dia beritahu bahwa dia adalah adalah tunas Isai. Jadi rupanya Elder Robert, dari keturunan Raja Daud, begitu keturunan itu pusing sampai ke bawah, sampai kepada Maryam. Dan dari satu sisi, dari Raja Daud juga, keturunan itu akhirnya sampai kepada Yusuf. Dan Maryam dan Yusuf ini kedua-duanya adalah dari tunas yang satu ini, yaitu Daud. Ya, jadi begitu terperincinya bagaimana Tuhan menabuatkan tentang janji penyelamatan, janji wujudnya seorang yang disebut sebagai putra damai ini. Ya, jadi tetapi yang di sini yang kita harus pahami ialah janjinya yang satu lagi, penglihatan yang diberikan oleh Yesaya itu bukan berlaku di dunia ini, rupanya dia di suatu tempat yang sungguh luar biasa. Kalau anak main dengan ular berbisa itu barangkali kita tidak dapat temui di dunia ini. Kalau singa kah dia kata, singa makan jerami itu kita tidak akan temui di dunia. Jadi itu adalah satu suasana yang mana itu, Elda? Agak barangkali kalau saya memikirkan itu hanya berlaku di mana? Di surga kan? Oke. Jadi begitu maksudnya tunas itu daripada tunas Isai. Jadi dalam pembelajaran kita yang seterusnya ialah ini mengenai dengan penghiburan ya, Robert. Jadi kalau kita sudah rotan-rotan anak kita sampai kita punya anak mengaku salah, ataupun di sekolah kita denda pelajar itu sampai dia mengaku salah, dan kita akan berikan counseling, berikan dia semangat semula penghiburan, memberitahu dia tentang tindakannya yang berubah itu membawa kepada masa depan yang cerah. Jadi kalau tadi di awal cerita macam Tuhan itu kedengaran sedikit kejam ya, betul. Memberikan banyak kesengsaraan kepada bangsa Yahuda yang begitu teruk sekali sampai disebut dalam ayat Yesaya tadi gelap. Suatu hal yang tiada harapan kalau dalam kegelapan kan. Oke. Jadi dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 ada disebut tentang Allah itu keselamatanku. Dan ini merupakan kata-kata hiburan. Barangkali Elda boleh terus terangkan kepada kita semua dan juga para penonton, apakah bentuk hiburan yang kita akan terima lewat daripada segala sesuatu yang kita telah pelajari seawal tadi. Terima kasih Elda. Saya ingin memetik perkataan Elda yang terakhir. Sungguh Allah itu keselamatan. Itulah yang memberi penghiburan kepada kita. Di mana Yesus seperti yang dinyatakan di dalam waktu Yesaya. Dia akan lahir, dan pada kali ini Yesus lahir melalui ataupun tunas itu telah timbul, dan dia akan lahir melalui proses ataupun melalui Yusuf dan Maria. Kelahiran itu. Dan kedatangannya di dunia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan. Sebab di dalam pelajaran kita mengatakan dia akan diberi nama Yesus, yaitu Tuhan adalah juru selamat kita. Perkataan juru selamat ini adalah satu perkataan yang hanya seorang saja yang dapat ataupun menanggung, boleh mengatakan juru selamat itu. Tidak ada nama atau di kolong langit ini yang boleh mengatakan seperti itu. Yang boleh klaim bahwa dia adalah juru selamat itu. Dan inilah kabar baik yang kita akan terima melalui kelahiran Yesus di dunia, melalui dengan Roh Al Kudus, melalui
Yusuf dan Maria. Mhm. Dan Iya. dia menamakan itu sebagai Immanuel, Iya, yang dulu kita dengar yang Iya. disebut-sebut, Iya. dan dialah Yesus sebagai penyelamat. Kan? Immanuel, apa maksudnya? Tuhan beserta. Tuhan Iya. beserta kita, dan sekali lagi diterangkan kali ini dalam Matius pasal Iya. 1 ayat 21, Immanuel itu juga digelar sebagai Tuhan adalah Iya. keselamatan kita ataupun juru selamat kita. Elda, Iya. waktu Yesaya dahulu Mhm. ada dicatat di dalam Yesaya pasal 12. Iya. Dia menyanyikan satu lagu Iya. pujian dia. Aha. Dan pada waktu Musa juga pernah juga menyanyi satu lagu pujian. Iya. Maksudnya lagu pujian ini disebabkan ataupun Tuhan itu memberi sesuatu yang berharga, perlindungan kepada mereka. Mhm. Nah, jadi inilah yang kita mau, yaitu penghiburan akan datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus melalui Yusuf dan Maria. Iya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, menyentuh tentang apa yang Elda baru sebutkan tadi, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, sepanjang 40 tahun itu, Musa menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Sebagai satu, memberi semangat kepada mereka. Betul. Yang kedua, untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Dan untuk menyatakan bagaimana Tuhan memimpin mereka. Pada waktu Yesaya, di pasal yang ke-12, Yesaya juga menyanyikan lagu yang lebih kurang yang sama. Lebih kurang sama. Karena apa? Pada waktu itu, bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan, tanah pemberian Tuhan. Tetapi ketika mereka berada dalam keadaan situasi kegelapan, sengsara oleh sebab ketidaksetiaan majority dari masyarakat Yahuda, termasuk rajanya sendiri, Yesaya mengulangi lagu itu. Untuk apa? Memberikan penghiburan ya kepada bangsa sisa yang masih setia lagi. Dan ada lagi satu, Elda, yang barangkali kita perlu nyatakan untuk kita dan juga para penonton, pendengar, bahwa di surga nanti ada satu rombongan yang terpilih yang kita sebut sebagai rombongan 144.000 yang terpilih, yang membasuh jubahnya, yang menderita dengan penderitaan yang dahsyat ya di semasa di dunia, akan menyanyikan lagu yang sama, yang serupa, dan intipati lagu mereka itu adalah Yesus adalah sumber keselamatan kita. Jadi di surga akan menyanyikan lebih kurang lirik yang sama tentang penghiburan kepada mereka yang selamat pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat itu, kita dapati dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga. Jadi agak-agak Owen, ini penghiburan yang Tuhan berikan, lagu dari Yesaya yang didengari oleh bangsa Yahuda itu. Apakah ya, pada pendapat kamu, apakah ia hanya bersifat hanya untuk nyanyian yang semata-mata untuk menghibur, ataupun memang Yesaya menyanyikan itu dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa itu? Saya rasa memang untuk menghibur dan mengingatkan bahwa Yesus itu benar-benar akan menyelamatkan mereka. Jadi terima kasih. Nampaknya sungguh menarik pelajaran kita hari ini. Pelajaran yang benar-benar membawa kita mengerti bagaimana plan Tuhan. Jadi artinya apabila Kristus yang disebut, yang dinubuatkan oleh Yesaya itu menjelma menjadi manusia, memang mutlak dia adalah Raja Damai seperti yang disebutkan, dan dia lahir sebagai anak manusia biasa, bermula dari Galili, menyembuhkan orang, mentobatkan mereka, membuat mukjizat, membangkitkan orang dari kematian,
segala-gala mukjizat yang ingin dilihat oleh manusia sebagai bukti bahwa Tuhan itu beserta dengan mereka telah dilakukan. Jadi Kristus adalah Raja Damai sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat 6, dan misinya adalah untuk mengembalikan kedamaian di dunia ini yang telah dilanggar oleh dosa pada waktu zaman Yesaya dan pada waktu kita hari ini. Dengan iman kita boleh beroleh damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Rom pasal 5 ayat 1 katakan, siapapun yang mengaku dan meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada Kristus akan menjadi penyokong kepada damai sejahtera yang datang daripada surga. Sebelum kita berakhir, Elder Robert, kalau ada orang bilang, ada lagi nama lain di dunia ini yang sebenarnya boleh kita gelar sebagai Raja Damai. Apa agak-agak respon Elder Robert kalau ada orang klaim selain daripada Yesus, ada lagi Raja Damai? Saya tidak percaya. Tidak percaya kan? Iya, saya tidak percaya. Sebab hanya Yesus Hanya Yesus satu-satunya saja yang memenuhi kriteria kriteria. ya seperti yang pelajaran Iya. kita tadi. Ya. Jadi Owen, kalau ikut kepada kenyataan Ellen G. White dalam Thought from the Mount of Blessing ini, ada disebutkan bahwa siapa yang mengaku untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada Kristus adalah penyokong kepada kedamaian dari surga. Jadi sebenarnya untuk menjadikan dunia ini damai, kalau tadi Dr. Robert yang mencipta bom atom itu kata bom ini hanya boleh dikawal dengan damai. Jadi agak-agak dalam situasi dunia kita sekarang ini, apa yang kita perlu lakukan untuk memperoleh damai? Sekurang-kurangnya sementara kita masih lagi berada di dunia ini, apa yang kita perlu lakukan, Owen? Sudah pasti kita ada sepakat. Iya. Dan kita damai. Damai itu kita perolehi, kita artinya tidak lain kita kembali kepada Kristus. Sepakat untuk kembali kepada Yesus. Sepakat untuk kembali kepada Kristus. Jadi Noah, tiada lagi perang dan tidak ada lagi saling benci membenci, dan dunia ini akan menjadi aman. Tetapi inilah yang kita sedang tunggu sekarang. Raja Damai akan kembali kepada kita. Prince of Peace dalam bahasa Inggris katakan. Jadi kita sudah berada di penghujung pelajaran sekolah sahabat kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Owen untuk sumbangan penerangan yang begitu jitu sebentar tadi. Elder Robert juga sudah menghurai begitu baik pembelajaran intipati ya, pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang kelima. Putra damai yang agung, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Yesus Kristus. Kalau dunia ini tidak menjanjikan damai sejahtera yang sempurna, mari kita serahkan hidup kita kepada Kristus. Nanti apabila Yesus datang ke surga nanti, dari surga dan membawa kita ke surga, semua yang dikatakan oleh Owen tadi dalam Yesaya pasal ke-12 tadi akan menjadi kenyataan dan menjadi suatu yang bukan lagi mimpi tapi kenyataan. Jadi untuk mengakhirinya, saya dengan senang hati mengajak para penonton untuk berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh Elder Robert. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkau sudah bersama dengan kami. Engkau sudah menyertai kami sepanjang perbincangan kami tadi. Kiranya itu menjadi satu kekuatan bagi kami, agar kami dapat menanti dan bersama-sama dengan Yesus apabila datang ke dunia nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberkati para penonton yang sudah mengikuti siaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita baru saja menamatkan siri pembelajaran kita untuk pelajaran yang kelima, pelajaran sekolah sahabat dewasa untuk triwulan yang pertama tahun 2021. Apabila Anda terasa terkesan dengan pembelajaran ini, boleh like dan share supaya lebih ramai umat Tuhan yang boleh turut sama menikmati intipati perbincangan sekolah sahabat ini. Sampai kita bertemu lagi, terima kasih kepada
kru rekaman dan penerbitan yang diketuai oleh Pastor Helmi dan juga Elden Eldi, dan kru yang lain. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.